Setelah bermesraan, istriku meringkuk di pelukanku dengan wajah yang tampak sangat puas. Mas, kantor kami baru merekrut asisten magang baru. Anaknya agak konyol, tapi lucu. Masa dia diam-diam minta jadi sahabat cowokku? Lucu banget. Tanganku yang sedang mengelus rambutnya seketika membeku. Terus, kamu jawab apa? Tanyaku. Sambil mengerucutkan bibir, dia menjawab. Aku bilang sih, tergantung kinerjanya. Ya kali langsung diiyakan begitu saja, kan mas? Wajahku langsung dingin seketika. Pantas saja belakangan ini, dia sering membeli pakaian berwarna cerah dan dandan 2 kali lebih lama dari biasanya. Waktu dandannya 2 kali lebih lama dari biasanya, dia mau jadi sahabat cowoknya? Tentu saja, aku tidak sudi dia punya sahabat cowok. Tapi kalau mengubah gender bocah itu, rasanya bukan hal yang mustahil. Pada jam 8 malam, aku sedang membaca dokumen kontrak di sofa saat pintu depan tiba-tiba terbuka. Istriku melangkah masuk dengan mengenakan gaun merah. Dia memakai sepatu hak tinggi, membuat tubuhnya yang tinggi tampak begitu menawan. Kakinya yang putih mulus dan ramping mengintip dari balik rok pendeknya. Dulu dia adalah primadona di kampus kami. Setelah 3 tahun pernikahan kami, pesonanya sama sekali tidak pudar. Dia bahkan terlihat jauh lebih memikat saat berjalan ke arahku. Aku sempat terpana sejenak. Aku memang menyadari perubahannya belakangan ini. Terus-terusan membeli baju baru dan dandan lama sekali. Mas, aku pulang. Melihatku melamun, istriku, Shen Yochil, melangkah cepat dan langsung menghambur ke pelukanku. Kamu lagi mikirin apa sih? Kangen aku ya? Aku meletakkan berkas-berkasku, lalu memeluknya dengan lembut. Aroma melati yang sama tercium dari rambutnya parfum baru yang baru saja dia beli. Pekerjaan di kantor sesibuk itu ya akhir-akhir ini? Kok pulangnya larut sekali? Tanyaku lembut sambil mengelus rambutnya. Kamu sudah makan? Dia meringkuk lebih dekat. Sudah makan di kantor tadi, Mas. Ada sekelompok anak magang kuliahan yang baru masuk. Kamu tahu sendiri kan manajer kami masih baru. Jadi aku harus mengawasi mereka. Tiba-tiba, dia mendongak. Matanya yang bulat berkedip-kedip kegirangan. Mas, lihat deh gaun yang kubeli kemarin. Bagus gak? Dia melepaskan diri dari pelukanku, lalu berputar 2 kali. Membuat ujung daun merahnya mengembang dan memperlihatkan kulitnya yang putih mulus. Aku tersenyum dan mengangguk. Cantik kok. Dia mendekat lalu mencium pipiku. Aku mandi dulu ya, tungguin. Begitu dia pergi, senyumku langsung sirna. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon manajer baru di perusahaannya untuk memeriksa keadaan. Manajer Wang adalah orang kepercayaanku yang sengaja ku tempatkan di sana untuk mendukung bisnis keluarga Shen. Dia adalah salah satu tangan kananku yang paling setia. Wang membenarkan cerita istriku dan menambahkan bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas. Meskipun begitu, ada sedikit rasa tidak tenang yang mengganjal di hatiku. Aku menyuruhnya untuk mengawasi Shen Youchu dengan ketat dan melaporkan perkembangannya. Benar saja, 3 hari kemudian, dia menelepon. Dia melaporkan bahwa seorang anak magang bernama Jiboda sering melangkahi wewenangnya untuk melapor langsung kepada istriku. Malam itu, setelah kami bermesraan di ranjang, dia meringkuk di dadaku dengan pipi yang merona merah. Omong-omong, Mas, ingat tidak soal anak magang baru di kantor yang sempat ku ceritakan waktu itu? Aku ingin menjadikan salah satu dari mereka asisten pribadiku. Anaknya pintar dan lucu. Hari ini, dia bahkan diam-diam memintaku jadi sahabat cowoknya. Lucu banget. Tanganku yang sedang mengelus lembut rambut panjangnya langsung membeku seketika. Oh ya, terus kamu jawab apa? Istriku mengerucutkan bibirnya sambil menatapku. Ya aku bilang lihat saja nanti. Gak boleh bikin dia merasa gampang mendapatkannya, kan Mas? Raut wajahku langsung menggelap seketika. Melihat reaksiku, matanya membelalak. Mas, kamu gak benar-benar cemburu kan? Dia terkekeh manja. Dia meringkuk lebih dekat, bersikap manja. Aduh, Mas, jangan berpikir yang macam-macam deh. Dia itu anak dari kota kecil dan kelihatan kasihan, tapi dia punya bakat. Aku cuma berniat membantunya saja. Kamu kan tahu sendiri istrimu ini seperti apa. Sejak zaman kuliah, aku tidak pernah melirik laki-laki lain selain kamu. Dia tidak berbohong soal itu. Sejak kuliah, dia sudah menolak banyak sekali pria demi bisa bersamaku. Setelah lulus, keluargaku sempat meremehkan latar belakangnya dan memaksaku melakukan perjodohan.
Tetapi aku berjuang keras dan bersikeras untuk menikahi Shen Youchul. Akhirnya, mereka pun setuju. Selama 3 tahun pernikahan kami, dia tidak pernah sekalipun bertingkah macam-macam. Tahun lalu, saat ibuku masuk rumah sakit, aku dan ayahku sedang sibuk membuka pasar internasional di luar negeri. Shen Youchul lah yang sibuk kesana kemari, mengurus segala sesuatunya sendirian. Begitu aku kembali, untuk pertama kalinya ibuku memuji dirinya dan berkata bahwa seleraku dalam memilih istri sangatlah bagus di bawah naungan keluargaku. Bisnis keluarga Shen pun ikut berkembang pesat. Jujur saja, jika belakangan ini dia tidak bersikap aneh, aku tidak akan pernah meragukannya. Bagaimana kalau aku memintamu untuk memecat dia? Tanyaku, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia mengernyitkan dahi, dan nadanya berubah agak dingin. Mas, kenapa? Apa kamu sebegitu tidak percayanya padaku? Aku terus membelai rambut panjangnya, tetapi ujung jariku terasa begitu dingin. Aku cuma bercanda kok. Lihat Del, kamu sampai tegang begitu. Kalau dia memang mampu, kita harus memberikan kesempatan pada anak muda. Tapi soal sahabat cowok itu, sama sekali tidak boleh. Kamu tahu sendiri kan batasan-batas N-ku. Dia mengembuskan napas lega yang panjang, lalu meringkuk manja di dadaku. Istrimu ini tahu batasan kotel. Iya. Dia tiba-tiba mendongak. Bukannya hari Rabu depan kamu ada dinas luar kota? Aku mungkin akan mengajaknya menemui Glenn. Anak muda memang butuh banyak pengalaman. Aku memberitahumu lebih dulu, biar kamu tidak berpikir yang macam-macam. Oke, tapi tetap jaga jarak ya. Aku mengecup keningnya dengan lembut, tidurlah. Begitu deru napasnya mulai teratur. Perlahan aku bangkit dan pergi ke ruang kerja untuk menelepon manajer ruang. Kirimkan berkas riwayat hidup anak magang itu padaku sebelum jam kerja dimulai besok. Aku terdiam sejenak. Lalu, suruh seseorang untuk mengawasi setiap gerak-gerik istriku. Laporkan semua hal padaku, sekecil apapun itu, dimengerti, Tuan Zhu. Setelah menutup telepon, aku menyewa seorang detektif swasta untuk membuntutinya. Aku tidak punya niat sedikitpun untuk diselingkuhi. Sambil menatap cahaya bulan yang pucat di balik jendela, aku tidak bisa memejamkan mata. Mengingat tahun-tahun kebersamaan kami, aku pasti akan memberikannya satu kesempatan lagi. Namun jika dia benar-benar melampaui batas, aku tidak akan segan-segan merebut segala hal yang dimiliki oleh keluarga Shen. 3 hari kemudian, dengan koper di tangan, aku bersiap untuk pergi. Istriku, yang mengenakan gaun kuning bermotif bunga, memelukku erat-erat di depan pintu. Sambil bergelayut di tubuhku, dia memegang wajahku dan menciumku tanpa henti. Mas, cepat pulang ya. Bagaimana kalau aku kangen? Aku mencubit pipinya dengan lembut. Ya, kan cuma 1 minggu. Aku akan segera kembali. Setelah dibujuk terus-menerus, dia akhirnya melepaskan pelukannya. Ya sudah, kalau begitu, Mas, hati-hati di jalan ya, dan telepon aku kalau sudah sampai. Dia menatapku dengan tatapan manja. Begitu aku melajukan mobilku, aku mengeluarkan ponsel. Aku menatap foto anak magang itu, Jiboda. Wajahnya agak mirip denganku. Senyumku memudar. Permainan mencari pengganti yang mirip denganku. Shen Youchul. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Pada hari pertama kepergianku, dia membelikan setelan jas pesanan khusus seharga 300.000 yuan untuk anak itu demi menemui klien. Foto-foto dari detektif swastaku langsung masuk seketika. Dalam salah satu foto, dia tampak sedang merapikan dasi pria itu. Mereka berdua terlihat sangat intim. Setelan jasnya berasal dari merek pesanan khusus favoritku. Padahal sebelumnya, dia hanya pernah merapikan dasi untukku saja. Pada hari kedua, manajer Wang menelepon. Tuan Zhu, Direktur Shen melimpahkan semua kredit atas proyek senilai 20 juta yuan kemarin kepada anak magang itu. Semuanya diberikan atas nama Jiboda. Suaranya terdengar sangat frustrasi. Padahal aku menghabiskan waktu 2 bulan penuh untuk mengamankan kesepakatan itu sendirian. Anak magang itu bahkan tidak bisa membaca kontrak kerja. Istri Anda cuma mengajaknya pergi untuk tanda tangan saja. Aku memutar-mutar gelas anggurku, terus. Dia bahkan memberinya bonus sebesar 200.000 yuan dan membelikannya jam tangan Patek Philippe seharga $1 juta menggunakan uang perusahaan. Dengan alasan sebagai hadiah atas kinerjanya, aku menyesap sedikit anggurku. Aku mengerti. Aku menutup telepon, menatap ke arah pemandangan kota di luar jendela. Pemandangan malam itu sangat indah, tetapi hanya sementara.
Begitu fajar menyingsing, keindahan itu akan lenyap tanpa bekas. Hal-hal yang indah memang selalu memudar dengan sangat cepat. Pada hari ketiga, dia membuat pengecualian khusus untuk menaikkan jabatan Jiboda menjadi asisten pribadinya. Pada hari keempat, detektif swastaku melaporkan bahwa mereka jarang berkomunikasi di luar urusan pekerjaan. Sambil duduk di kamar presidensial Suikeku, aku menggulir riwayat obrolan mereka. Sebelum pergi, aku memang sudah memasang aplikasi mata-mata di ponselnya untuk menyinkronkan semuanya secara langsung. Aku bisa mengakses semua datanya. Pesan-pesan mereka sebelumnya tampak biasa saja, hanya ucapan sapaan harian dari pria itu. Namun hari ini, situasinya mulai berubah. Dia menulis, "Yocho, tentang keinginanku untuk menjadi sahabat dekat cowokmu secara pribadi. Apakah aku lolos ujianmu?" Shen Yuchu membalas, "Kamu lolos, tapi jangan sampai ketahuan orang lain ya. Suamiku itu gampang cemburu. Dia bisa marah besar nanti." Pria itu membalas, "Luar biasa. Tenang saja, ini rahasia kecil kita. Sejujurnya, aku merasa wanita sesukses dan secantik dirimu pantas mendapatkan seseorang yang benar-benar memahamimu. Tuan Zhu selalu sibuk bekerja. Dia jelas tidak punya waktu untuk menemanimu." Istriku membalas, "Bicara begitu seolah-olah kamu paling tahu tentang aku saja." Pria itu membalas lagi, "Tentu saja. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau mengobrol denganku itu rasanya sangat menenangkan? Sayang sekali rasanya, andai aku punya pacar secantik dirimu. Aku pasti akan menemaninya sepanjang hari." "Maaf ya, apa aku sudah lancang? Aku cuma merasa kasihan padamu saja. Tolong jangan salah paham ya." Istriku membalas, "Tidak apa-apa Kom, kamu kan cuma perhatian padaku. Tenang saja, aku tidak akan menggigitmu." Dia mengirim pesan lagi, "Aku tahu kamu memang yang terbaik. Beruntung sekali aku punya bos sepertimu. Aku akan bekerja keras untuk membalas kebaikanmu." Melihat pemberitahuan yang masuk secara langsung itu, tatapan mataku langsung mendingin. Aksi saling goda mereka semakin menjadi-jadi dan melampaui batas. Aku mempercepat perjalanan dinasku 1 hari lebih awal dan langsung terbang pulang. Mendarat larut malam, aku langsung duduk di dalam mobil. Sopir melirik ke arah belakang lewat kaca spion. "Tuan Zhu, apakah kita akan langsung pulang ke rumah?" Aku menggelengkan kepala, "Belum, antarkan aku ke klub Highland." Aku tahu hari ini adalah hari ulang tahun sahabatnya dan dia membawa Jiboda ke acara itu. Mobil pun berhenti di depan lobi, tetapi aku tidak langsung turun. Aku menekan nomor teleponnya terlebih dahulu. Ponselnya berdering beberapa detik sebelum dia akhirnya mengangkat panggilan itu. "Mas, tumben telepon. Ada apa?" Aku bertanya dengan nada tenang, "Kamu lagi di mana? Ini kan hari ulang tahun Kian-Kian. Jadi aku lagi di pestanya." "Oh begitu, kamu pergi sendirian?" Dia terdiam sejenak. Suaranya tiba-tiba terdengar tegang. "Tentu saja, Mas. Kan kamu lagi pergi keluar kota. Jadi aku tidak punya teman untuk pergi bersama dia sudah. Jangan minum terlalu banyak ya, pulanglah lebih cepat." Dia mengembuskan napas lega. "Siap, Mas. Besok aku jemput kamu ya." "Oke." Aku pun langsung mematikan sambungan telepon. Raut wajahku langsung menggelap. "Tuan Zhu, apakah Anda ingin saya menemani Anda ke dalam?" Tanya sang supir dengan hati-hati. Aku merapikan setelan jasku. "Tidak usah, tunggu saja di sini." Saat aku melangkah masuk ke dalam lobi, manajer klub bergegas menghampiriku. "Tuan Zhu, angin apa yang membawa Anda ke sini? Apakah Anda butuh reservasi ruangan?" Sambil mengabaikannya, aku terus berjalan. "Istriku ada di ruangan mana?" Ruangan Funika," ucapnya terbata-bata dengan keringat dingin bercucuran. "Perlu saya beritahu Ibu?" "Tidak perlu." Aku langsung berjalan ke lantai 2 dan berhenti tepat di depan pintu. Pintunya tidak tertutup rapat, menyisakan sedikit celah. Berdiri di sana, aku bisa melihat segalanya. Jiboda adalah satu-satunya pria di ruangan itu, duduk tepat di sampingnya. Mengenakan kemeja putih, dengan lengan digulung, dia memamerkan jam tangan Patek Philippe barunya. Wajahnya memerah, karena alkohol yang terus dicekoki oleh teman-teman istriku. Mengenakan gaun merah, Zhu Qianqian menyenggolnya dengan nakal. "Asisten kecilmu manis, sekali mau datang ke pestaku. Kenapa tidak kamu pinjamkan saja dia kepadaku selama beberapa hari?" Dia langsung bersikap protektif. "Hentikan, Boda itu cuma anak magang. Aku memperingatkan kalian ya, jauh-jauh dari dia." Qianqian tertawa sambil menyenggol pundaknya. "Oh,
lihat dirimu yang langsung melindunginya. Boleh juga, Yocho. Jiboda tepat saat itu, dia menyodorkan segelas susu kepada istriku. Kak Yocho, kakak minum banyak sekali malam ini, minumlah susu ini untuk meredakan lambung kakak. Wah, manis sekali. Salah satu temannya yang bertubuh gempal memakik gemas. Yocho, kawok ini jauh lebih baik daripada suamimu. Sisu itu selalu bersikap dingin. Tidak ada yang semanis Boda. Dia tersenyum malu-malu. Jangan menggoda Kak Yocho terus. Ini sudah jadi tugasku sebagai asistennya. Kak Yocho merawatku dengan sangat baik. Jadi aku rela melakukan apa saja demi dia. Teman-temannya saling bertukar pandangan penuh arti. Senyuman mereka berubah menjadi licik. Siapapun bisa mendengar maksud terselubung dari ucapan Jiboda. Wang Qiangqian mendekatkan wajahnya ke arah istriku. Merendahkan suaranya, tapi masih cukup keras untuk didengar semua orang. Serius deh, Yocho, suamimu kan selalu sibuk. Asisten ini tampan dan perhatian pula. Kenapa tidak coba dengannya saja? Kalau kamu tidak mau, biar aku saja yang ambil. Wajah istriku merona merat saat dia mendorong temannya itu dengan manja. Jangan bicara sembarangan. Jiboda tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Kak Yocho, jangan marah ya. Aku tahu mereka hanya bercanda. Mari ku bersulang untukmu. Kak Qiangqian, Jiboda menenggak 3 gelas lagi. Dia bersandar sangat dekat ke arah istriku. Tangannya perlahan melingkari pinggangnya. Istriku sempat ragu, tapi dia tidak menepis tangan itu. Dari ambang pintu, aku mengeluarkan ponselku dan memotret mereka. Begitu aku mendorong pintu hingga terbuka, semua orang langsung mematung karena terkejut. Istriku langsung mendorong Jiboda menjauh seperti tersengat listrik. Mas, kenapa kamu sudah kembali? Aku menyapu pandanganku ke sisi ruangan. Lalu mengangkat ponselku untuk menunjukkan foto adegan mesra mereka. Pasangan yang serasi sekali, anjing peliharaan yang manis. Coba beritahu aku, haruskah kubiarkan saja pasangan menjijikan ini bersatu? Teman-temannya menatapku tidak percaya sambil menahan napas. Istriku yang tadinya setengah mabuk seketika langsung tersadar sepenuhnya. Dia langsung tergesa-gesa berdiri. Mas, kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Melihat istriku tampak panik, emosi Jiboda langsung terpancing. Dia berdiri menghalangi istriku dan menatapku dengan menantang. Jadi Anda suaminya. Anda boleh menghina saya. Tapi bagaimana bisa Anda menghina Kak Yocho? Apa Anda tahu seberapa keras dia bekerja memimpin perusahaan sebesar itu? Kenapa Anda tidak bisa memahaminya sedikit saja? Memahaminya. Aku melangkah maju, melewati bocah itu, untuk menatap tajam mata istriku. Jadi sekarang, seorang asisten kecil berani menceramahiku tentang bagaimana cara menjadi suamimu. Istriku menatap mataku dan tahu bahwa aku benar-benar murka. Dengan ketakutan, dia berlari mendekat dan mencengkeram lenganku. Mas, maafkan aku. Jangan lakukan hal nekat. Boda tidak bermaksud begitu. Aku langsung menyambar sebotol anggur dan menghantamkannya tepat ke atas kepalanya. Memangnya kau pikir kau siapa? Berani-beraninya mengaturku. Perang. Botol kaca itu hancur berantakan. Cairan dan serpihannya melayang kemana-mana. Alkohol kuning bercampur darah segar mulai mengalir membasahi wajahnya. Jeritan histeris pun pecah di sekeliling ruangan. Semua orang langsung mundur ketakutan. Mas, apa kamu sudah gila? Teriak istriku sambil menerjang untuk menahanku. Tapi aku langsung menghempaskannya. Jiboda menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Saat dia berusaha keras untuk bangkit, aku menendangnya hingga tersungkur ke ujung ruangan. Menjambaknya ke atas dengan menarik dasinya dan menampar wajah cowok cantik itu berkali-kali. Plak plak plak. Akhirnya merasa ngeri, dia mulai memohon ampun. Pak Su, saya salah. Saya tidak seharusnya memprovokasi Anda. Tolong ampuni saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Teman istriku akhirnya tersadar dari keterkejutannya dan bergegas maju untuk menarikku menjauh. Dia mencoba mencairkan suasana. Pak Su, Anda salah paham. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Bisakah Anda menghargaiku sedikit saja? Aku langsung menampar wajahnya. Memangnya kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus menghargaimu? Ruangan seketika menjadi sunyi senyap saat dia tertegun mematung. Dia menatapku dengan sangat terkejut. Istriku akhirnya kehilangan kesabaran. Wajahnya memerah padam. Su Liunian, cukup. Ada apa denganmu? Boda hanya minum terlalu banyak
dan tidak sengaja bersandar padaku. Kami bersih. Kapan kamu mau menghentikan drama ini? Bersih. Ulangku. Aku melayangkan tamparan keras ke wajahnya dengan punggung tanganku. Bersih. Lalu kenapa kamu berbohong padaku dan bilang akan datang ke ulang tahun temanmu sendirian? Dia itu cuma anak magang. Apa yang membuatnya begitu istimewa sampai kamu menaikkan jabatannya menjadi asisten eksekutif? Manajer Wang sudah bekerja keras selama 2 bulan. Tapi kamu justru membawa cowok cantik ini untuk menandatangani kontrak dan memberikan semua penghargaan kepadanya. Kamu tidak hanya memberinya bonus, tapi juga membelikannya jam tangan seharga miliaran rupiah. Kalian berbalas pesan sampai larut malam dan kamu masih berani bilang kalian bersih. Sambil memegangi wajahnya yang memerah, air mata mulai menggenang di matanya. Tapi dia tetap mendongak dengan keras kepala. Jadi kamu memata-matai aku. Suaranya bergetar. Su Liunian, sejak kapan kamu menjadi begitu asing dan menakutkan seperti ini? Menakutkan. Aku mencibir. Dibandingkan dengan dirimu yang berselingkuh di belakangku bersama cowok cantik ini. Apakah mencari tahu kebenaran dianggap menakutkan? Sambil memegangi pipinya, teman istriku merengek. Pak Zhu, Anda benar-benar terlalu berlebihan. Kami tadi hanya bercanda. Diam. Bentakku sambil menunjuk tepat ke wajahnya. Kau tidak berhak bicara di sini. Seluruh ruangan langsung sunyi senyap. Semua orang ketakutan melihat amarahku. Namun, Jiboda masih mencoba berlagak menjadi pahlawan. Pak Zhu, jangan mempersulit Kak Youchu. Jika Anda punya masalah, luapkan saja semuanya kepadaku. Mendengar hal itu, aku tertawa. Dengan senang hati akan kukabulkan permintaan itu. Aku berjalan menghampirinya dan menendangnya berkali-kali. Bocah itu memang masih muda, tapi setelah belasan kali tendangan, dia tidak sanggup lagi bertahan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Jangan. Mas, hentikan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong berhenti memukulnya. Teriak istriku histeris. Mas, kalau kamu tidak berhenti, aku akan menelepon polisi. Aku menendangnya 5 atau 6 kali lagi sebelum akhirnya berhenti. Aku memandang sekeliling ruangan, lalu tertawa dingin. Silakan, telepon saja polisi. Paling-paling aku hanya perlu membayar denda. Tapi bagi semua orang yang ada di ruangan ini, aku akan membuat seluruh keluarga kalian bangkrut tanpa sisan. Tunggu saja. Grup Su milikku adalah perusahaan terkemuka di kota ini. Kecuali keluarga Sen yang bisa sukses karena bantuanku. Bisnis keluarga para bocah manja penerima warisan ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Menghancurkan bisnis-bisnis kecil ini hanya butuh beberapa panggilan telepon saja. Aku hanya bersikap baik kepada mereka karena menghargai istriku. Mereka benar-benar mengira aku menghormati mereka. Begitu aku mengatakan hal itu, mereka baru menyadari siapa orang yang telah mereka pancing amarahnya. Dan kepanikan luar biasa pun mulai melanda. Wajah mereka seketika memucat. Kaki mereka gemetaran. Pak Zhu, kami salah. Ini semua tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, kami tidak bersalah. Kami akan bersaksi bahwa Anda tidak memukulnya. Dia hanya terjatuh sendiri. Dia memang pantas mendapatkannya. Jika Anda masih belum puas, kami bisa menghajarnya untuk Anda. Silakan Anda istirahat saja. Benar, untuk apa mengotori tangan Anda sendiri? Biar kami saja yang melakukannya. Melihatku tetap diam, mereka saling berpandangan. Lalu menerjang ke arah Jiboda dan bergantian menamparnya. Suara tamparan keras pun menggema di seluruh ruangan. Ruangan itu dipenuhi gema suara tamparan dan teriakan kesakitan Boda. Istriku benar-benar terpaku. Dia sama sekali tidak menduga bahwa membawa asistennya ke pesta ulang tahun temannya akan berakhir. Sekacau ini, dia ingin menghentikan mereka, tetapi tidak berani. Hanya bisa berdiri membeku. Aku tidak memedulikannya dan langsung berbalik untuk pergi. Begitu pintu tertutup, dia langsung menangis histeris. Aku duduk di kursi belakang mobilku, memejamkan mata sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Dia baru kembali ke rumah saat tengah malam dengan mata yang sembab. Melihatku duduk di atas sofa, ekspresi wajahnya tampak campur aduk. Mas, bisa kita bicara? Aku melemparkan dokumen perceraian yang telah disiapkan oleh pengacara kok ke atas meja kopi. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, mari kita bercerai. Menatap dokumen-dokumen itu, dia langsung membeku, tampak sangat terpukul. Tubuhnya nyaris limbung. Tidak, Mas, aku tidak mau bercerai.
Aku salah. Aku benar-benar salah. Dia berlari mendekat dan memeluk kakiku dengan erat, air matanya mengalir deras. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak pernah mengkhianatimu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku mencengkeram dagunya dengan keras. Wajahnya tampak sembab dan basah oleh air mata. Memberimu kesempatan? Apa kamu lupa bagaimana kamu mengancam akan menelepon polisi hanya demi melindungi anjing kecilmu itu? Dia tertegun, lalu menggelengkan kepalanya cepat. Tidak, Mas. Aku hanya khawatir kamu akan bertindak terlalu jauh dan mendapat masalah. Mas, tidak ada apa-apa di antara kami. Aku tidak akan pernah menemuinya lagi. Besok aku akan langsung memecatnya. Saat dia mendekat untuk menciumku, aku langsung menendangnya menjauh. Yao Chou, apa kamu semurah itu? Aku sudah menyuruhmu memecatnya sejak lama. Sekarang, kamu baru datang memohon. Aku memberimu waktu 1 hari untuk mengemas barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Jika tidak, aku sendiri yang akan membuangnya keluar seperti sampah. Putuskan sendiri. Setelah itu, aku mengabaikannya dan langsung pergi tidur. Semalaman, isak tangisnya yang lirih terus bergema dari ruang tamu. Keesokan paginya, dia menyiapkan sarapan yang sangat mewah. Roti Denmark yang baru dipanggang. Foie gras panggang dengan telur dan bubur sarang burung walet. Mas, sarapannya sudah siap. Ayo makan. Aku hanya meliriknya sekilas lalu beralih ke asisten rumah tangga kami. Bibi Wang, buatkan aku makanan lain. Baik, Tuan Muda. Istriku langsung lemas terduduk di kursinya, air matanya kembali menetes. Mas, apa kamu begitu membenciku? Dulu kamu sangat menyukai sarapan buatanku. Sekarang kamu bahkan tidak sudi meliriknya sedikit pun. Aku mencibirnya. Yao Chou, apa kamu tidak tahu betapa buruknya rasa masakanmu? Ya, dulu aku mencintaimu. Jadi aku memaksakan diri untuk menelannya. Tapi sekarang kita akan bercerai. Untuk apa aku harus menderita lagi? Aku selalu benci adegan klise di novel di mana sang suami tidak bisa memakan makanan lain setelah mencicipi masakan istrinya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Apa mereka tidak pernah makan di luar? Bahkan jika tidak, bagaimana bisa seorang wanita kaya manja yang tidak pernah bekerja keras bisa membuat makanan yang layak dimakan? Bagaimana mungkin rasanya bisa menandingi koki profesional atau asisten rumah tangga? Wajahnya seketika memucat, seolah-olah baru saja ditampar buruk. Gumamnya lirih. Bagaimana mungkin rasanya seburuk itu? Dulu kamu selalu aku melirik jam tanganku. Kamu punya sisa waktu 16 jam untuk berkemas. Apa perlu kusuruh pengawalku mengemasi barang-barangmu? Dan cepat tanda tangani surat cerai ini, atau aku akan pakai cara lain untuk memaksamu. Dia menatapku dengan memohon, suamiku, tolong jangan tinggalkan aku. Kamu kan sudah berjanji akan mencintaiku selamanya. Pengasuh Wang membawakan susu hangat. Aku meminumnya sedikit, lalu meletakkannya kembali. Kalau kita tidak cerai, aku akan terus-menerus khawatir kamu berselingkuh di belakangku. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia melangkah mundur dengan gontai, berpegangan pada meja, agar tidak terjatuh. Su Liunian, apa aku memang seperti itu di matamu? Tanyanya dengan suara gemetar. Memangnya apa lagi? Aku menggigit sarapan segar yang dibawakan pengasuh Wang. Bukankah beberapa minggu terakhir ini, kamu sibuk membuktikan hal itu padaku? Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Air mata mengalir deras di wajahnya. Aku menghabiskan kueku, meminum susuku, lalu menyeka tanganku. Yao Chou, berhentilah keras kepala. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Kamu tahu sifatku. Sekali aku mengambil keputusan, bahkan orang tuaku pun tidak akan bisa mengubahnya. Lalu, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Kemasi barang-barangmu, tanda tangani suratnya, dan mari kita akhiri ini baik-baik. Aku pergi bersama para pengawalku. Selama beberapa minggu berikutnya, dia pindah rumah, tapi tetap menolak menandatangani surat cerai. Karena tidak punya pilihan lain, aku mengincar perusahaan keluarganya. Aku membayar bonus manajer Wang dan membawanya kembali ke perusahaanku. 60% dari bisnis mereka berasal dari grup perusahaanku. Begitu kami mengumumkan pembatalan semua kerjasama secara terbuka, saham mereka langsung anjlok. Perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama dengan kami segera mengikuti langkah tersebut dan memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Bisnis mereka berada di ambang kehancuran dan kepanikan pun menyebar. Sementara itu,
Aku menyelidiki setiap detail tentang cowok cantik itu, Jiboda. Semuanya sudah jelas. Dia ternyata dipelihara oleh tante-tante kaya sejak zaman kuliah. Setelah Shen Yochu mengambil kembali semua hadiahnya dan mengusirnya, dia langsung kembali ke kebiasaan lamanya. Tak lama kemudian, ada wanita kaya lain yang menampungnya. Aku sebenarnya kenal dengan suaminya, pria tua berusia hampir 60 tahun bernama Qin Tua. Jadi, aku menyuruh seseorang mengirimkan foto-foto menjijikan itu kepada Qin Tua. Aku bahkan memberinya petunjuk secara diam-diam. Murka, Qin Tua langsung merencanakan aksi balas mengejutkannya. Dia mengikuti saranku dan menukar pelumas di kamar mereka dengan lem super. Kemudian, dia berpura-pura pergi dinas luar kota. Padahal dia membawa para pengawalnya untuk mengintai di dekat sana. Benar saja, di hari dia seharusnya pergi, istrinya langsung membawa Jiboda ke ranjang mereka. Dalam waktu 30 menit, teriakan kesakitan yang menyiksa terdengar dari dalam rumah. Qin Tua menyerbu masuk bersama anak buahnya, langsung menyita ponsel mereka, dan mengurung pasangan selingkuh keparat itu di atas ranjang selama 1 hari 1 malam penuh. Sebelum akhirnya membawa mereka ke rumah sakit, para dokter langsung melarikan mereka ke ruang operasi darurat. Istri Qin Tua bernasib agak lebih beruntung, meski bagian intimnya mengalami kerusakan permanen. Tapi Jiboda benar-benar hancur. Setelah seharian mengalami pembengkakan parah, jaringan tubuhnya mulai membusuk. Dan karena lem super itu, dokter terpaksa mengamputasinya. Foto dan video vulgar Jiboda bersama wanita tua itu bocor. Berbekal tampang gantengnya, akun media sosialnya sudah punya lebih dari 100.000 pengikut. Netizen pun langsung gerak cepat mengorek semua info pribadinya. Pas aku lagi main HP, semua platform medsos utama lagi heboh banget ngebahas skandal panas ini. Cowok idola kampus Universitas Ocean, Jiboda, ketahuan basah diranjang oleh suami dari sugar mommy-nya. Gara-gara lem super, jaringannya membusuk sampai terpaksa harus diamputasi. Drama gila ini langsung memuncaki daftar trending, dan Jiboda pun mendadak viral. Pas aku klik kolom komentar, isinya penuh dengan gosip-gosip panas. Ya ampun, ini kan Jiboda, cowok yang sok menyebut dirinya pangeran tampan Universitas Ocean. Ternyata dia cuma seorang berondong simpanan alias gigolo. Pantasan aja pas kuliah gayanya selalu pakai barang-barang bermerek. Dulu kita semua ngira dia anak orang kaya, ternyata cuma anjing piaraan tante-tante. Kok bisa-bisanya sih dia mau nyentuh nenek-nenek setua itu? Buset, seleranya ekstrem banget. Rasain tuh, emang mampus. Cowok modal tampan yang jadi perusak rumah tangga orang emang pantas dapat karma instan kaya. Gini, tunggu dulu, bukannya ini anak kesayangan keluarga Ji? Tiap hari orang tuanya pamer ke tetangga kalau anak mereka lulusan universitas top. Ji ternyata cuma pecundang yang gak tahu malu. Membaca komentar-komentar itu, aku cuma bisa menggelengkan kepala. Cowok modal tampang ini baru aja lulus kuliah, tapi masa depannya yang cerah langsung hancur total. Kasihan banget. Malam itu, aku mengajak beberapa teman dekatku ke bar untuk minum dan merayakannya. Sementara itu, Shen Yochu terus-terusan meneror ponselku dengan puluhan telepon setiap harinya. Tapi tidak ada satupun yang kuhiraukan. Aku sudah menginstruksikan satpam kantor dan villa pribadiku untuk melarangnya masuk. Satu-satunya pilihan yang dia punya adalah menunggu di bawah, mau hujan atau panas. Hari ini, di tengah hujan badai yang sangat deras, dia masih saja berdiri di bawah sana, sampai sekujur tubuhnya kaku kedinginan. Asistenku mengetuk pintu, lalu masuk. Paksu, di luar hujan sangat deras, dan Bu Shen masih berdiri di bawah sana. Aku tetap fokus membaca berkas-berkasku, bahkan tanpa mendongak sedikit pun. Kamu kasihan sama dia. Kenapa gak kamu saja yang turun dan temenin dia di sana? Wajahnya langsung pucat pasi, dan dia buru-buru membungkuk. Bukan begitu, Paksu. Saya hanya berpikir, kalau sampai terjadi sesuatu padanya di depan pintu masuk kita, itu bisa merusak citra perusahaan. Merasa sedikit kesal, aku melemparkan berkas-berkas itu ke meja. Ya sudah, aku mengerti. Kamu boleh keluar sekarang. Dia membungkuk lalu buru-buru pergi. Aku langsung menelepon satpam dan menyuruh mereka membiarkan Shen Yochu menunggu di lobi. Begitu aku melangkah keluar dari lift, dia langsung berlari mendekat dan berlutut di hadapanku. Mas, aku salah. Tolong jangan ceraikan aku, tolong selamatkan keluarga Shen. Aku bersumpah gak akan pernah mengulanginya lagi, kumohon. Dia lalu mengulurkan tangan
untuk memegang kuku, tapi langsung ku tepis kasar. Ku lemparkan surat cerai itu ke lantai. Tanda tangani surat ini, Shen Youchou. Aku malas membuang-buang napas. Kalau kamu tanda tangan, perusahaan keluargamu cuma akan kembali ke kondisi 3 tahun yang lalu. Tapi, kalau kamu tetap keras kepala, aku akan bikin seluruh keluarga Shen bangkrut. Oh ya, kamu pasti sudah lihat kan berita tentang Jiboda? Ini kesempatan terakhirmu. Pergilah tanpa membawa apa-apa, tanda tangani surat itu, dan inyahlah. Kalau tidak, aku akan menyebarkan semua obrolan dan foto mesummu dengannya ke internet. Ibumu itu seorang profesor universitas yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan reputasinya. Aku akan memperlihatkan padanya seperti apa sampah yang sudah dia besarkan. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi, dan dia langsung terkulai lemas di lantai yang basah. Dengan sisa air hujan yang menetes dari rambutnya. Su Liunian tega-teganya, kamu memperlakukanku seperti ini? Suaranya bergetar hebat. Su Liunian, ibuku punya penyakit jantung. Kamu gak boleh melakukan ini padanya. Oh, jadi sekarang kamu baru peduli sama ibumu. Aku menatapnya dengan dingin dari atas. Waktu kamu kirim-kiriman chat mesum dan tidur seranjang sama Jiboda, apa kamu pernah mikirin keluargamu? Dia menggigit bibirnya begitu keras, hingga darah segar mulai merembes keluar. Mau tanda tangan atau tidak? Aku mengernyitkan dahi, sambil melihat jam tangan. Aku kasih waktu tepat 2 menit. Sambil berlutut di atas marmer yang dingin, pundaknya bergetar hebat. Tiba-tiba dia mendongak menatapku. Akhirnya menanyakan pertanyaan yang selama ini mengganjal di pikirannya. Apa tragedi yang menimpa Jiboda itu semua ulahmu? Aku mengangguk, sama sekali tidak berniat untuk mengelak. Ya, memang aku yang melakukannya. Kalau kamu gak tanda tangan, aku punya banyak cara lain untuk menghancurkanmu. Mendengar ucapanku, dia langsung menggigil ketakutan. Dia tidak berani ragu-ragu lagi. Sambil menggertakkan gigi, dia akhirnya menandatangani surat cerai itu. Nar, lihat, ternyata gak sesusah itu kan? Aku menyimpan surat perjanjian itu dan menatapnya dengan tenang. Ingat ya, setelah hari ini, hubungan kita benar-benar berakhir. Jangan pernah ganggu aku lagi. Dia mendongak, matanya berlinang air mata saat dia menatapku lekat-lekat. Su Liunian, apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku langsung berbalik dan melangkah masuk ke dalam lift, meninggalkan suara tangisannya yang histeris di belakang. Belakangan, saat aku baru saja akan masuk ke mobil setelah pulang kerja, Jiboda tiba-tiba muncul dari balik tiang dan langsung menerjang ke arahku. Keempat pengawal pribadiku langsung melumpuhkan dan menekan tubuhnya ke lantai beton seketika. Su Liunian. Pak Tuakin itu umurnya sudah hampir 60 tahun. Dia gak mungkin punya otak buat merencanakan semua ini. Katakan padaku, apa ini semua ulahmu? Jujur saja, terkadang indera keenam seorang pria itu sangatlah akurat. Dulu, saat gelagat Shen Youchou mulai sedikit aneh saja, aku langsung bisa menyadarinya. Aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia malah menyia-nyiakannya. Dan sekarang, begitu sesuatu terjadi pada Jiboda, tersangka utama di kepalanya adalah aku. Aku cuma bisa bilang, dugaannya sangat tepat. Aku tersenyum tipis sambil menatapnya dari atas. Ya, emang gue, mau apa lu? Mau nuntut gue? Mana buktinya? Awas ya, atau gue tuntut balik lu atas pencemaran nama baik. Tapi ya, lu boleh aja sih coba balas dendam diam-diam. Sini maju, kita lihat siapa yang bakal hancur duluan. Aku mengabaikan tatapan tajamnya saat sopirku membukakan pintu, lalu aku pun masuk ke dalam mobil. Sambil tersungkur di tanah, Jiboda menatapku dengan mata yang memerah. Su Liunian, bajingan, kuharap lu membusuk di neraka. Aku menurunkan kaca jendela, menatapnya dengan rasa kasihan. Ye, lu emang gak bisa lagi jadi sahabat cowoknya, tapi lu selalu bisa coba jadi pacar cowoknya aja. Jiboda langsung mengamuk hebat. Urat-urat di dahinya menonjol saat dia meronta-ronta. Su Liunian, gue bakal hantui lu sampai ke liang kubur. Dengan tenang, aku menoleh ke arah tim keamananku. Hajar dia. Mereka langsung paham dan menghajarnya habis-habisan tanpa ampun. Aku menaikkan kaca jendela, memejamkan mata, dan menyuruh sopir untuk menjalankan mobil. Di kaca spion, sosoknya yang meringkuk perlahan mengecil hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Tuan Zhu, apa kita perlu membereskannya untuk selamanya?
Tanya kepala pengawal dari kursi penumpang depan. Nggak usah, gumamku, dia sudah cacat. Dia nggak bakal bisa macam-macam lagi. Baru-baru ini, aku bertemu seorang pria yang menarik di dunia bisnis. Dia masih muda tapi punya pandangan yang luar biasa. Menurut teorinya, struktur keluarga di masa depan akan semakin beragam. Kita nggak harus menikah. Kita bisa tetap melajang, tinggal bersama siapa saja, atau memilih pernikahan tradisional. Dan kalau kaya raya, kenapa nggak sekalian menjalani beberapa hubungan sekaligus? Jujur saja, teorinya ini sangat masuk akal bagiku. Kenapa harus buang-buang uang buat drama, kalau kita bisa fokus cari duit? Kalau butuh ahli waris, nggak peduli siapapun yang melahirkan. Keesokan harinya, aku langsung membawa seorang mahasiswi cantik berkaki jenjang. Tentu saja, aku memberinya uang bulanan yang sangat besar, bonus jika punya anak, dan bahkan menambahkan sebuah apartemen mewah untuknya. Aku selalu bisa menyewa beberapa orang lagi nanti. Menariknya, si penakut Jiboda itu nggak berani mengincarku. Sebaliknya, dia malah pergi membalas dendam pada Shen Youchou. Aku hampir mati ketawa saat asistenku menceritakannya. Dia menusuknya hingga rahimnya robek. Memastikan perempuan itu nggak akan pernah bisa punya anak lagi. Yang lebih kocak lagi, bajingan nggak berguna itu malah tewas karena dibunuh untuk membela diri oleh Shen Youchou yang sedang bersimbah darah.